Terdapat ratusan guru di sekolah rakyat yang mengundurkan diri. Masih ada bangunan sekolah negeri yang tidak layak. 160 guru sekolah rakyat mengundurkan diri. Pelaksanaan ujian nasional dinilai sama sekali tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Apakah pendidikan kita benar-benar mendidik atau cuma jadi mesin pencari nilai? Angka bisa tinggi, raport bisa bagus, tapi apakah siswa benar-benar paham dengan apa yang dipelajari? Apakah guru benar-benar bisa mendidik dan membimbing siswanya dengan baik dan benar? Tanpa evaluasi, semuanya hanya formalitas belaka. Di video kali ini, kita akan membahas urgensi evaluasi dalam pendidikan dan bagaimana konsep ini ternyata selaras dengan nilai yang Allah tekankan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Kita akan melihat evaluasi bukan hanya soal angka di rapor, tapi juga sebuah proses pembuktian dan penyempurnaan sebagaimana ujian hidup yang Allah berikan kepada manusia. Dalam kitab tafsir Tarbawi, Suharsini Adikunto pernah menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan yaitu dianalogikan seperti kita mengecek sebuah data yang nanti kita akan mengambil keputusan. Ada 3 hal yang berbeda, yaitu pertama pengukuran itu bersifat kuantitatif. Kedua, ada penilaian yang bersifatnya kualitatif. Yang ketiga, ada evaluasi, yaitu menggabungkan keduanya, ada kuantitatif dan kualitatif. Maka dari itu, pendidikan tidak boleh dinilai dari angka. Pendidikan juga perlu dan penting dinilai dari kualitatif atau kualitas. Lalu apa sih tujuan dari evaluasi pendidikan ini? Menurut pakar Abdul Mujib, tujuan evaluasi itu ada banyak. Pertama yaitu tahu sejauh mana pemahaman murid, melatih keberanian, bikin murid ingat lagi apa yang udah dipelajari, dan lihat apakah ada perubahan dari dirinya. Jadi bukan sekedar kasih soal ujian, tapi juga perlu cek apakah belajar benar-benar berpengaruh ke diri mereka. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Buya Hamka dalam tafsirnya berkata, setiap orang-orang yang beriman semuanya pasti akan diuji, termasuk umat-umat terdahulu. Semuanya akan diuji dengan kesusahan, penderitaan, bahkan guncangan yang sangat dahsyat. Tujuannya apa? Supaya terlihat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang hanya sekedar mengaku beriman. Sama halnya dalam dunia pendidikan, evaluasi itu ibarat ujian iman. Bukan untuk menyentuhkan, tapi untuk membuktikan dan memperkuat kualitas. Iman yang tahan ujian akan semakin kokoh. Begitupun dengan siswa, mahasiswa, atau siapapun yang diuji melalui evaluasi, hasilnya menunjukkan siapa yang benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Oleh karena itu, jangan takut dengan ujian, jangan takut untuk mengevaluasi, karena dengan itu semua akan membantu meningkatkan kualitas diri kita. Oke teman-teman, makasih banyak yang sudah mau nonton sampai akhir di video ini. Dan terakhir kita akan tutup dengan sebuah quotes. Jangan pernah takut salah, Karena kesalahan adalah guru yang terbaik. dan beranilah mencoba. Karena kegagalan adalah langkah pertama untuk menuju kesuksesan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.